Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Ulil Absor CGP Angkatan 7 Kabupaten Grobogan BBGP Jawa Tengah tahun 2022 akan menyampaikan sebuah presentasi dari modul 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 dengan tema sebuah kajian reflektif pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini, pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan bangsa dan menentukan keberhasilan kemajuan peradaban suatu bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Indonesia dalam posisi PISA berdasarkan laporan Program for International Student Assessment atau PISA yang dirilis Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD, kualitas pendidikan Indonesia dinyatakan masih rendah. Peran pendidik di era industri 4.0 dan society 5.0. Pendidik dalam era ini berperan sebagai fasilitator, tutor, inspirator, dan pembelajar sejati yang dapat memotivasi peserta didik untuk merdeka belajar. Pendidik dalam era industri 4.0 dan society 5.0 harus mampu memanfaatkan 3 hal, yaitu Internet of Things pada dunia pendidikan, IoT, Virtual Augmented Reality dalam dunia pendidikan, pemanfaatan Artificial Intelligence, AI dalam dunia pendidikan, untuk mengetahui serta mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa. Pendidik harus memiliki kemampuan leadership, digital literasi, communication, emotional intelligence, entrepreneurship, global citizenship, team working, dan problem solving dalam era industri 4.0 dan society 5.0 ini harus dimiliki oleh seorang pendidik. Konsep pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan dan atau menuntun, di mana pendidik sebagai penuntun dan siswa sebagai objek menuntun. Dalam konsep ini, Ki Hajar Dewantara juga mendefinisikan pendidik sebagai among dan pamong yang menuntun. Pendidikan harus mengandung prinsip-prinsip perubahan berasas trikon, yaitu asas trikontinuitas, asas konvergensi, dan asas konsentris. Pendidikan juga harus memiliki dan menerapkan prinsip ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tutwuri handayani, di mana pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara diinterpretasikan sebagai budi pekerti yang mampu mengembangkan cipta, rasa, karsa, dan karya dari seorang peserta didik. Serta berdasarkan konsep pendidikan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pendidik harus menggamba pada anak dengan rasa hormat yang dapat diinterpretasikan sebagai aksioma yang dapat diimplementasikan secara internalisasi dalam unsur-unsur pendidikan dan pembelajaran di sekolah kita. Filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Secara konseptual, Ki Hajar Dewantara menentukan 4 konsep yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Konsep pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah pengajaran atau underwis, di mana pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan berbeda istilah dengan pengajaran. Pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara merupakan tempat persemaian budaya sebagai peradaban bangsa. Konsep yang kedua, bahwa pendidikan memiliki tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di mana dalam konsep ini, pendidik harus berperan sebagai pamong dan among. Konsep yang ketiga, Ki Hajar Dewantara menyampaikan
filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana meletakkan pendidik memiliki tugas dalam melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh peserta didik harus menanamkan kekuatan sosio-kultural kontekstual yang ada di lingkungan peserta didik sebagai sebuah kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam mendidik anak dengan melakukan adaptasi peran seorang pendidik dan peningkatan kompetensi dan kemampuan peserta didik di era industri 4.0 dan society 5.0. Konsep yang keempat, filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa prinsip dasar pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan sebagai budi pekerti, di mana Ki Hajar Dewantara menyebutkan budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa afektif, sehingga menciptakan sebuah karya atau psikomotorik. 3 aliran dalam dasar jiwa pendidikan anak menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyebutkan 3 aliran dan menginterpretasikannya dalam jiwa pendidikan anak. Yang pertama, aliran pertama menyatakan bahwa anak seperti kertas yang belum ditulis, sehingga pendidik dapat menulis sesuai dengan kehendak penulis. Yang kedua, aliran negatif, di mana aliran ini menyatakan bahwa anak lahir sudah ditulis sepenuhnya, sehingga pendidikan dari siapapun tidak akan merubahnya. Konsep yang ketiga, sebagai 3 aliran dasar dalam jiwa pendidikan anak, Ki Hajar Dewantara menyebutkan teori konvergensi teori, di mana teori ini menyatakan bahwa anak lahir seperti kertas yang sudah ditulis penuh tetapi dengan samar. Pemahaman pendidik terhadap salah satu tiga aliran dasar jiwa pendidikan anak ini, terutama konsep yang ketiga, konvergensi teori, ini akan mampu memberikan pemahaman secara komprehensif kepada pendidik tentang konsep menguasai diri pada diri anak atau peserta didik. Selanjutnya adalah dasar-dasar pendidikan. Arti dan maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak supaya mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Munib dan kawan-kawan pada tahun 2016. Pengertian pendidikan secara dasar dan mendasar diartikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Sedangkan maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun dalam proses tuntunan tersebut menyatakan segala kodrat yang ada pada anak-anak dapat dituntun agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan mengetahui dan memahami konsep dasar pendidikan ini, maka dapat diketahui dengan jelas peran pendidik sebagai penuntun memiliki pengaruh penting dan manfaat dan memberikan dampak positif yang luar biasa bagi berkembangnya potensi dan keunikan sebagai kekuatan kodrat anak secara utuh dan menyeluruh. Syarat-syarat pengetahuan. Syarat-syarat pengetahuan disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yang mana terdiri dari 5 syarat pengetahuan. Yang pertama, syarat pengetahuan tentang ilmu hidup batin manusia atau disebut juga ilmu jiwa atau psikologi. Ilmu yang kedua adalah ilmu hidup jasmani manusia atau fisiologi. Yang ketiga, ilmu keadaan atau kesopanan.
yang disebut etika atau moral. Keempat, ilmu keindahan atau ketertiban lahir yang disebut estetika. Yang kelima, ilmu tambu pendidikan. Syarat-syarat pengetahuan dalam pendidikan ini harus diketahui oleh seorang pendidik yang dapat diperjelas dengan adanya perbedaan antara pendidik dan tukang ukir, di mana pendidik dan tukang ukir sama-sama memiliki tugas yang harus ditingkatkan kemampuannya untuk mengetahui jenis kayu bagi tukang ukir dan jenis siswanya bagi pendidik, serta pendidik dan tukang ukir harus memiliki kemampuan keindahan di dalam mengukir keduanya. Sehingga terlihat jelas perbedaan dari seorang pendidik dan seorang tukang ukir di dalam syarat-syarat pengetahuan yang harus mereka miliki. Alat-alat pendidikan. Alat-alat pendidikan yang dimaksud Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana cara mendidik anak oleh peserta didik. Cara-cara atau alat pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara meliputi 6 cara atau 6 alat pendidikan. Yang pertama adalah memberi contoh. Yang kedua, pembiasaan atau dalam bahasa Jawa Pakulinan. Yang ketiga, pengajaran. Yang keempat ada perintah, paksaan, dan hukuman. Yang kelima tindakan atau laku. Yang keenam adalah pengalaman lahir dan batin atau ngelakoni dan ngeroso. Naluri pendidikan. Pendidikan secara naluri dipengaruhi oleh pedagogis insting, yakni keinginan dan kecakapan tiap-tiap manusia untuk mendidik anak-anaknya. Dalam hal ini adalah pendidik agar selamat dan dunia peserta didiknya. Naluri atau insting disebabkan pula oleh adanya naluri yang pokok atau orinsting yang bertujuan agar terwujudnya keberlangsungan keturunan ngudi tuwuh without van der Sot. Pendidikan dilakukan tidak dengan keinsapan dan tidak tetap. Jika terdapat keinsapan, maka keinsapan itu hanya berdasar atas perkiraan atau rabaan belaka, yakni tidak berdasarkan pengetahuan. Usia anak dalam 3 masa dan efektivitasnya dalam pendidikan. Perlu diketahui bahwa seorang pendidik harus mengetahui usia anak dalam 3 masa dan efektivitasnya dalam pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengajarkan dan mengklasifikasikan usia anak dalam 3 masa dan efektivitasnya dalam pendidikan sebagai berikut. Pertama, waktu pertama adalah usia 1-7 tahun dinamakan masa kanak-kanak. Masa kedua adalah 7-14 tahun pada masa pertumbuhan jiwa dan pikiran. Masa yang ketiga 14-21 tahun dinamakan masa terbentuknya budi pekerti. Seorang pendidik harus mampu menggunakan umur ini dalam efektivitas pendidikannya, di mana dapat mengkategorikan masa kanak-kanak adalah menggunakan cara yang pertama dan nomor 2, masa yang kedua dengan cara nomor 3 dan 4, dan masa yang ketiga menggunakan cara nomor 5 dan nomor 6. Montessori, Froebel, dan Ki Hajar Dewantara. Perbedaan antara ketiganya adalah tidak terlalu signifikan, akan tetapi Ki Hajar Dewantara mengkolaborasikan pendapat dari Montessori dan Froebel, di mana Montessori menyatakan bahwa pelajaran panca indera adalah merupakan hal yang penting hingga ujung jari pun dihidupkan rasanya. Menghadirkan beberapa alat untuk latihan panca indera dan semua itu bersifat pelajaran. Anak diberi kemerdekaan dengan luas, tetapi permainan tidak dipentingkan. Berbeda dengan pendapat Froebel yang menyatakan bahwa panca indera sebagai konsentrasi pembelajarannya, tetapi yang diutamakan adalah permainan anak, kegembiraan anak, sehingga pelajaran panca indera juga diwujudkan menjadi barang-barang yang menyenangkan bagi anak. Sementara Ki Hajar Dewantara menggabungkan keduanya sebagai dan disebut dengan taman siswa. Dengan memakai kedua metode tersebut, tetapi pelajaran panca indera dan permainan akan tidak dapat dipisahkan. Artinya,
Permainan dan pelajaran tersebut dianggap satu, sebab salam taman siswa terdapat kepercayaan bahwa dengan segala tingkah laku dan segala kehidupan anak-anak tersebut sudah diisi Sang Maha Among atau pemelihara dengan segala alat-alat yang bersifat pendidik bagi si anak. Konsep pendidikan taman siswa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara diwujudkan dalam bentuk permainan tradisional, antara lain ada sumbar, gateng, dan onclang yang mendidik anak agar seksama atau titis paritis, sekatan, menjernihkan penglihatan, dan lain-lain. Konsep pendidikan dalam permainan tersebut, bila dikontekstualkan menurut metode Montessori dan Froebel, adalah memiliki kesesuaian dengan konsep Ki Hajar Dewantara, yaitu metode kodrat irodat, nature and evolution, bisa juga dinamakan metode kaki Among Nini Among, yaitu metode Among siswa. Pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan nasional menyatakan bahwa segala syarat, usaha, dan cara pendidikan harus sesuai dengan kodrat keadaan. Kodrat keadaan tadi ada tersimpan dalam adat istiadat masing-masing rakyat. Adat istiadat sebagai sifat upaya akan tertibnya damai itu tiada luput dari pengaruh zaman dan alam. Pendidikan nasional juga dapat diketahui akan mengetahui garis hidup yang tetap dari suatu bangsa, maka kita perlu mengetahui zaman yang telah lalu. Mengenai kebudayaan, esensi kebudayaan yang pertama ada sebagai buah perjuangan manusia yang berada dalam satu alam dan satu zaman. Yang kedua, tiap-tiap kebudayaan menunjukkan indah dan tingginya adab kemanusiaan pada hidupnya masing-masing bangsa yang memilikinya. Dalam hal ini, keluhuran dan kehalusan hidup manusia selalu dipakainya sebagai ukuran. Yang terakhir, esensi kebudayaan, tiap-tiap kebudayaan sebagai buah kemenangan manusia terhadap segala kekuatan alam dan zaman. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, implementasi konsep pemikiran pendidikan dalam pembelajaran di kelas dan di sekolah. Pertama, pendidikan adalah menuntun atau tuntunan. Yang kedua, pendidik adalah pamong dan among. Yang ketiga, pendidikan harus menerapkan prinsip-prinsip perubahan berdasarkan asas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentri. Yang keempat, ing madya mangun karso, ing ngarso sung tulodo, dan tuturi handayani. Yang kelima adalah budi pekerti. Sedangkan yang terakhir, pendidikan dan pendidik yang menghamba murid dengan penuh rasa hormat. Pembelajaran saya selama ini dan posisi saya sebagai pendidik seperti apa selama ini berdasarkan refleksi yang saya lakukan terhadap pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya sebagai pendidik masih dalam melaksanakan pembelajaran masih sebagai subjek pendidikan mutlak. Yang kedua, pembelajaran yang saya lakukan belum berpusat pada guru. Yang ketiga, pembelajaran yang saya lakukan belum menerapkan asas trikon. Yang keempat, pembelajaran yang saya lakukan belum menerapkan falsafah pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madu mangun karso, dan tuturi handayani. Serta yang kelima, ada pembelajaran yang saya lakukan belum menghamba murid dengan rasa hormat, di mana diidentifikasi dengan kompetensi dan guru serta peserta didik abad 21 belum saya miliki dan belum secara sepenuhnya menggunakan pembelajaran berbasis IT dan digital, di mana penilaian belum secara komprehensif baik di awal, di tengah, dan di akhir pembelajaran. Komitmen perubahan sebagai upaya perubahan implementasi refleksi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah. Yang pertama, saya akan memperlakukan peserta didik sebagai subjek pendidikan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran berpusat pada siswa. Yang ketiga, pembelajaran menerapkan asas trikon. Yang keempat, pembelajaran menerapkan falsafah pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kelima, pembelajaran yang saya lakukan menghamba murid dengan rasa hormat, serta diidentifikasi dengan memiliki kompetensi guru dan peserta didik abad 21, pembelajaran yang tidak konvensional, pembelajaran yang berbasis IT dan digital, serta penilaian sudah komprehensif di setiap kegiatan pembelajaran. Perubahan yang akan saya lakukan setelah mengetahui potensi dan kelemahan saya dan pembelajaran menurut pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara selama ini. Yang pertama, saya akan menjadi pendidik yang menuntun, jadi tuntunan, pamong, dan among. Yang kedua, saya akan melaksanakan pembelajaran berpusat pada siswa sebagai subjek dan objek pembelajaran.
Yang ketiga, saya akan menjadi sebagai pemimpin pembelajaran dan agen pembelajaran dengan menerapkan asas Trikon. Yang keempat, saya akan menjadi pendidik yang ing madya mangunkarso, ing ngarsa sungtulodo dan tuturi handayani. Serta yang kelima, saya sebagai pendidik akan mengajak diri saya sendiri dan murid dengan pendidikan sebagai budi pekerti, artinya memiliki budi pekerti yang baik. Serta yang terakhir, pendidikan dan pendidik yang akan saya lakukan adalah pendidikan yang menghamba murid dengan penuh rasa hormat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.